Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Raya Jessica Burmanik, mahasiswa manajemen pemasaran dari Telkom University dengan NIM 674202158 akan mempresentasikan mengenai isu dan permasalahan sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses untuk menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, guru, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk ke intinya, permasalahan sumber daya manusia di Indonesia yang saya kutip dari Kemparan.com salah satunya adalah produktivitas sumber daya manusia di Indonesia masih rendah dan sulit untuk ditingkatkan, di mana tingkat produktivitas masih tergolong buruk jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Hal ini terkonfirmasi dari uluran produk domestik bruto sejak 2011 ketika posisi Indonesia cenderung stabil. Kemudian siapa saja sih yang berperan atau yang terlibat dalam case tersebut? 2 dari 5 program prioritas Presiden Joko Widodo selama masa jabatan ketuanya adalah pengembangan sumber daya manusia dan reformasi sumber daya manusia. Namun, untuk mencapai kedua hal tersebut tentunya tidak mudah. Masih banyak persoalan kepegawaian di Indonesia yang perlu diselesaikan. Kemudian dalam proses pengembangan karir, khususnya di suatu perusahaan, terdapat 3 pihak yang berperan, yaitu individu atau karyawan itu sendiri, manajer, dan perusahaan. Dan tenaga kerja, tenaga pengajar seperti dosen atau guru juga berpartisipasi dalam memajukan sumber daya manusia di Indonesia. Karena tenaga pengajar berperan dalam mendidik dan membekali setiap sumber daya manusia yang suatu saat nanti terjun ke dunia kerja pada saat usia produktif kerja. Kemudian, apa isu permasalahan yang melatar belakangi permasalahan pada case tersebut? Salah satu hal yang mempersulit peningkatan produktivitas sumber daya manusia adalah tidak didukung oleh keterampilan yang tepat dalam mengatasi tantangan industrialisasi, terutama teknologi dan digitalisasi. Dan lagi-lagi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia dan rendahnya pencapaian pendidikan masih menjadi masalah terkait sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Society for Human Resource Management yang mewakili 258 ribu anggota di lebih dari 165 negara, salah satu tantangan utama sumber daya manusia saat ini adalah pertumbuhan atau persaingan talenta. Mereka percaya bahwa permintaan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih di seluruh dunia telah meningkat. Tapi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah saat ini. Selain itu, masalah sumber daya manusia di Indonesia juga muncul karena budaya masyarakat yang cukup konservatif dalam menghadapi waktu. Indonesia dengan jumlah penduduk yang relatif besar tentunya memiliki berbagai jenis sumber daya manusia dan tentang pola pikir, keterampilan, kualitas, dan banyak lagi. Budaya masyarakat tentu berdampak pada perkembangan hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kelompok masyarakat Indonesia yang mendapat menghambat pembangunan sumber daya manusia, menolak untuk bertindak dan berpikir ke depan, meninggalkan gaya hidup dan pola pikir yang konservatif. Kemudian, sebagai problem solver, adapun solusi yang bisa saya tawarkan adalah agar SDM Indonesia siap untuk menghadapi kompetisi global adalah dengan menghasilkan SDM unggul baik melalui jalur formal maupun non-formal, yaitu dengan memenuhi kebutuhan terhadap pendidikan yang bermutu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Suatu bangsa yang tidak menguasai iptek akan tertindas dan tertinggal dalam persaingan global yang keras dan ketat. Maka, strategi yang perlu diterapkan adalah melakukan pelatihan dan pengembangan yang bertumpu pada landasan pendidikan yang kuat dan berpacu pada perkembangan iptek. Kemudian solusi terbaik untuk permasalahan sumber daya manusia di Indonesia adalah beberapanya dapat dilihat. Yang pertama, melakukan pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, serta sikap individu tersebut. Kemudian pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja yang artinya suatu pengembangan yang sifatnya formal dan berhubungan langsung dengan karir mereka sendiri. Yang ketiga, pembinaan. Pembinaan terhadap sumber daya manusia pada suatu perusahaan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Juga
juga agar para karyawan tersebut mengerti tentang mengapa dalam suatu perusahaan ada aturan yang berlaku, termasuk bagaimana cara karyawan mematuhi SOP perusahaan. Atau yang keempat ada rekrutmen. Melakukan rekrutmen pada suatu perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan menyesuaikan klasifikasi kebutuhan perusahaan tersebut yang nantinya akan menjadi alat organisasi dalam hal pengembangan dan juga pembaharuan. Yang kelima ada mengadakan perubahan sistem. Tujuan utamanya adalah sebagai antisipasi jika muncul suatu ancaman sekaligus peluang yang berasal dari faktor eksternal. Yang keenam ada kesempatan. Memberi kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide atau gagasan mereka yang akan memajukan perusahaan tersebut pastinya. Sehingga karyawan di dalam perusahaan itu akan memiliki kontribusinya masing-masing bagi perusahaan. Hal itu juga akan membuat karyawan menjadi merasa lebih dihargai sekaligus membuat mereka menjadi lebih berkembang lagi. Dan yang terakhir ada penghargaan. Memberi penghargaan pada karyawan yang memiliki prestasi secara khusus di dalam perusahaan bisa menjadi salah satu cara untuk pengembangan sumber daya manusia agar membuat mereka menjadi lebih termotivasi dan dampaknya cukup besar bagi perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.